Pemurtatan merajalela, terutama di suku Aceh, Padang, Sunda, Betawi, dan Arab. Hampir setiap hari saya menerima laporan ada yang murtad. Di Jakarta Timur, enak dia mengatakan, maaf ya ma, saya sudah Kristen. Ancaman ini luar biasa. Perhatikan mereka, kasih sayang. Murtad 9 orang, sampai saya foto-foto rumah. Ini rumahnya murtadnya, sampai saya ikut foto-foto. Saya telepon belum lama ini ke teman saya di Temanggung. Kalau tempo 9, sekarang sudah 19 yang murtad, tambah banyak. Jadi setiap minggu mereka bawa mobil ke bawah kaki Gunung Temanggung, ambil orang-orang yang sudah mereka murtadkan, dibawa ke kota Temanggung, ibadah di gereja, habis ibadah di gereja bawa pulang, diantar pulang lagi setiap minggu. Coba, itu karena kemiskinan. Kita selalu bicara fikih dan syariat, bukan bicara akidah atau tauhid. Dari mana kita mulai? Dan kenapa mereka begitu getol memurtadkan Islam? Indonesia sekarang pertumbuhan gereja tertinggi di dunia, 380% per tahun. Pemurtadan mungkin termasuk paling dahsyat di dunia. Subhanallah. Strategi ini berhasil mereka membangun, menghancurkan pola pikir. Umat Islam lupa dan lalai. Umat Islam melengah. Dulu umat Islam 99%, sekarang tinggal lebih kurang 80% umat Islam. Hampir 20%. Pertumbuhan gereja kita tertinggi di dunia, 380%. Kenapa bu? Fondasi akidah lemah, yang disampaikan hanya syariah atau fikih, langsung di brainwash, cuci otak. Lihat anak-anak kita, lebih kurang 22 tahun yang lalu saya masuk Jakarta. Saya bangga lihat orang Betawi, ba'da maghrib tidak pulang dari musola, dari surau, dari masjid, membaca Al-Quran sampai Isya. Sekarang selamat tinggal. Dulu saya bangga. Ini Anda lihat di gambar sebelah sana, itu dia membuat gereja di tengah sawah. Sekarang sudah, nah, itu daerah Kelapa Gading, sekarang sudah dipenuhi dengan bangunan. Coba lihat bagaimana mereka merancang dari awal, ya kan? Jadi di sini juga Belanda kan dari dulu sudah mengambil tempat-tempat strategis itu, seperti di katedral sana di Karebosi, ya, di Raja Wali dan seterusnya. Itu sudah strategis mereka rancang. Stella Maris, ya. Kita ini kalau bangun masjid ya masuk ke pojok pedalaman, ya, sebenarnya tidak masalah, yang penting kita tahu bahwa begitulah pola mereka, ya. Nah, di Indonesia mayoritas dari agama besar Kristen ini, Kristen itu ada 300 sekte di Indonesia, ya. Seluruh dunia ada 40.000 sampai 50.000 sekte. Di Indonesia memang mayoritas Protestan, Katolik itu separuh dari jumlah Protestan. Nah, pusat-pusat Katolik itu yang merah bisa dilihat, pusat Protestan yang merah, yang agak coklat itu Katolik. Nah, itu lebih banyak memang wilayah Timur Leste, Papua bagian selatan, dan Kalimantan Barat. Nah, sisanya itu mayoritas Protestan, termasuk Tanah Toraja. Nah, jadi intinya bahwa mereka melakukan program transformasi, dan mereka sudah menyiapkan berbagai cara untuk itu. Walaupun lebih banyak gagalnya, tapi bukan berarti tidak berhasil. Selalu tetap ada yang berhasil mereka murtadkan, dan mereka memiliki persiapan yang cukup. Nah, nanti bisa tanya pemateri kedua, beliau mantan misionaris. Yang terjadi di USA ini lebih getol, mereka berdakwah mengajak orang Islam masuk Kristen. Makanya pemurtadan atau kristenisasi di Indonesia itu sangat marak sekali. Tahu nggak Bapak Ibu, pemurtadan di dunia ini ya, paling berhasil di Indonesia loh. Yang mayoritas Muslim, tiap tahun itu lebih 1 juta orang Islam masuk Kristen.
Banyak. Kita aja sini nggak terasa. Tapi coba datang ke Jawa Tengah, Salatiga di mana, Cirebon di mana, sampai Jawa Barat, banyak sekali. Saya pernah dakwah di pedalaman Salatiga. Kenapa? Karena rupanya di kampung-kampung yang dulu 190% Muslim, sekarang jadi 75% Kristen. Hampir semua pada masuk Kristen. Habis saya turun dakwah, datang orang, Pak, di kampung saya tinggal saya sendiri ya Islam. Semua masuk Kristen. Ada yang ngaku, tinggal 4, tinggal 7 kakak. Ya. Banyak sekali. Di Gunung Merapi, Merbabu itu 160 kakak umat Islam, 146 mereka murtadkan dengan 14 kakak. Luar biasa sekali pemurtadan ini. Jadi secara kuantitas jumlah lebih banyak orang Kristen memurtadkan orang Islam. Karena Kristen itu banyak. Orang Islam, saya tanya, orang Islam kalau murtad kira-kira masuk agama apa? 99, sekian persen pasti masuk Kristen. Iya kan? Hampir tidak pernah kita dengar ada orang Islam murtad masuk Yahudi, Buddha, Hindu, Konfutse. Kalau Anda bisa masuk Islam ya kalau dipikir-pikir lebih ribet kok, lebih repot kita masuk Islam. Sehari berapa kali sholat? 5. Kalau seminggu 5 kali 7 kan? 35 kali loh kita sholat seminggu. Itu baru sholat wajib, belum sholat 35 kali. Kristen seminggu berapa kali? Cuma sekali doang, ya kan? Kalau sama-sama selamat, ngapain kerjaan 35 kalau ada satu juga selamat? Ibadah seminggu cuma sekali. Yang kedua, cukup percaya aja Yesus itu Tuhan, kata mereka. Dijamin pasti masuk surga, pasti kata. Kalau Islam apa-apa serba insya Allah kata mereka kan. Tapi kalau di Kristen cukup percaya Yesus Tuhan, dijamin pasti masuk. Ibadah seminggu sekali jamin pasti masuk surga. Wah, mau cari apa? Itu sebetulnya seharusnya tercatat dalam semua Injil, tapi ternyata hanya tercantum dalam Injil Matius saja. Injil Markus tidak memuat, Injil Lukas tidak memuat, Injil Yohanes juga tidak memuat. Yang memuat hanya Injil Matius saja. Nah, pada pasal yang ke-27, sebentar saya mau cari. Nah, di sini ada pernyataan begini. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu, ini keyakinan orang Yahudi, jadi Nabi Isa itu dianggap penyesat. Si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Kalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Jadi memang ini sudah ada peristiwa besar. Jadi orang-orang Yahudi mengatakan dia itu penyesat. Dan di situ ada peristiwa yang namanya kebangkitan menurut keyakinan Kristiani. Maka kemudian di sini ada ayat yang kedua dari pasal 28. Maka setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingkirnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke bumi, ke batu itu, dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagian kilat dan pakaiannya putih bagian salju, dan penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Kemudian malaikat itu berkata, ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Nah, kemudian di sini ada ungkapan, dan pergilah dan katakanlah kepada muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Yesus kemudian
bangkit dari kubur dan masuk ke kota Yerusalem, dan orang-orang kudus pun semua bangkit menuju ke kota Yerusalem. Jadi yang bangkit itu sebetulnya bukan hanya Yesus, tapi orang-orang kudus semua bangkit ke kota Yerusalem. Ini menurut catatan Injil Matius. Pertanyaannya sekarang, kalau Yesus bangkit dan orang-orang kudus bangkit ke Yerusalem, Yerusalem itu bukan kota seperti kota Sidoarjo, tapi kota seperti kota Jakarta. Yerusalem itu kota metropolitan. Kalau orang-orang kudus semua bangkit, kira-kira yang melihat satu orang, dua atau dua orang? Banyak orang. Tapi apakah betul keyakinan Kristen meyakini begitu? Tidak. Ini ayat perkembangan umat kita dari waktu ke waktu. Beberapa tahun belakangan ini Bapak Ibu, banyak sekali orang-orang Islam yang murtad. Betul. Banyak sekali yang murtad. Bukan hanya dari kalangan orang-orang yang awam, bukan hanya dari kalangan orang-orang yang miskin, bahkan sampai kepada kalangan yang intelektual, orang-orang yang berada secara ekonomi. Sekarang terjadi fenomena pemurtadan. Betul. Kenapa orang sampai terjadi murtad, ibu-ibu dan bapak-bapak? Sementara di satu sisi ada juga saudara kita dari agama lain masuk ke dalam agama Islam. Salam, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera datangnya dari Allah. Tapi tertuju kita menghadap Tuhan, mengharap ampunan serta ridho-Nya. Pada kali ini saya akan memberikan kesaksian. Nama saya Hirman Pasa, berasal dari Kota Kembang, Bandung. Pada saat itu saya menganut agama Islam karena turunan dari orang tua dan nenek moyang saya. Dan pada saat itu juga saya menjadi seorang pendidik di salah satu pondok pesantren di Kota Kembang, Bandung. Jadi pada saat itu saya sakit jantung. Bahkan saya harus dirawat di rumah sakit Bromeos, Bandung. Dokter memutuskan saya harus dioperasi karena pada saat itu jantung saya bocor dan jantung saya itu udah biru sebelah. Nah pada saat itu masih menganut agama Islam. Nah di samping saya itu ada satu pasien jantung juga, cuman itu orang Kristen. Yang nunggunya itu ibu-ibu setiap pagi, setiap siang, sore, bahkan setiap malam suka menyanyi dan memberikan doa kepada pasien itu. Seperti mana pujiannya? Seperti ini. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Begitu saya mendengarkan nyanyian itu, alunan suara si ibu itu, jadi saya itu agak tenang. Tapi saya yakin bahwa kata-kata si ibu itu akan menyembuhkan penyakit saya. Saya belum percaya waktu itu karena saya agama Islam, bukan agama Kristen. Tapi saya baru yakin. Nah, langsung di situ udah 2 hari kemudian pasien sebelah saya itu meninggal. Oh, berarti saya juga akan meninggal. Karena orang jantung itu jarang hidup kembali kalau udah masuk ICU. Tapi saya waktu di dalam ICU itu sadar tetap gitu, mendengarkan pujian si ibu. Nah udah langsung gitu saya bilang, Bu tolong doakan saya Bu. Si ibu jawab, Pak saya orang Kristen, kan Bapak orang Islam. Saya bilang gak apa-apa, yang penting saya sembuh Bu. Didoakan, langsung si ibu itu naruh tangan di dalam dada saya sambil berdoa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kamu akan sembuh. Di situ penyakit saya itu bukan hilang, tapi rasanya agak sedikit mengurang. Langsung di situ saya diputuskan sama dokter itu harus dioperasi. Pada saat itu 2 hari kemudian langsung pasien sebelah saya itu meninggal. Wah saya juga bakal meninggal gitu pikiran saya, karena di sebelah saya itu dia meninggal. Nah udah 2 hari kemudian saya pas jatuh mau dioperasi, si ibu itu datang kembali. Kata si ibu itu kepada saya, Pak jangan takut, harus tenang, Tuhan pasti tolong. Tapi si ibu sebelum pulang menyimpan aqua di depan saya itu. Saya minum itu aqua, berkurang, saya dibawa ke lab,
langsung dokter memutuskan saya tidak jadi dioperasi, sekaligus saya sembuh. Puji Tuhan, luar biasa. Baru doa, baru pujian yang dilemparkan ke badan saya udah sembuh total. Apalagi saya bilang kalau mengikutinya. Nah, pada saat itu gancang ceritanya saya langsung pulang ke rumah karena tidak jadi dioperasi. Saya udah jual apa-apa buat biaya operasi, akhirnya nggak jadi itu dioperasinya. Nah, langsung di situ saya nyari itu alamat si ibu itu. Cuman waktu itu saya lupa minta alamat si ibu itu. Padahal masih orang Bandung dia. Tapi nggak ketemu sampai saat ini. Nah, di situ saya langsung berpikir gimana caranya, karena saya itu guru atau ustadz di salah satu pondok pesantren, nggak mungkin saya bisa didemo. Nah, udah begitu langsung saya bisa ada hubungan kemana-mana, langsung ada ngasih nomor kontak satu pendeta yang berasal dari Jakarta. Langsung saya menuju. Pada saat itu saya udah mengerti gitu ajaran-ajaran Kristen, tapi saya belum total. Nah, udah langsung saya tinggal di rumahnya pendeta di Jakarta sampai saat ini udah 10 bulan. Luar biasa, Tuhan Yesus menolong saya. Ada satu kenikmatan yang mengikuti ajaran Tuhan Yesus Kristus, ada satu keistimewaan yang kita rasakan pada saat kita dibaptis. Saudara pernah dibaptis? Apa yang rasakan saudara pada dibaptis itu? Pengalaman saya waktu saya dibaptis oleh 2 pendeta. Ya, langsung begitu turun, masuk ke kolam baptisan, saya dibaptis, begitu ditenggelamkan, saya katanya pingsan. Padahal saya bukan pingsan, dibawa salah satu orang, tapi yang saya nggak kenal, ke satu tempat yang luar biasa indahnya. Burung-burungnya, air-airnya, taman-tamannya indah sekali. Nah, pada saat itu saya pingsan katanya karena waktu dibaptis itu. Nah, di situ saya sama satu orang yang tidak dikenal itu dikasih kenang-kenangan atau dikasih bingkisan. Sampai saat ini belum ketemu. Apa sih artinya itu? Nah, udah begitu langsung saya, namanya pendeta yang satu udah agak tua, yang satu juga walaupun muda dia gemuk, saya badan gede, langsung ditarik dari kolam baptisan ke atas karena saya pingsan, ya kayak ngangkat karung gitu kan. Jadi badan saya itu biru semua. Nah, puji Tuhan, begitu saya sadar, begitu saya siuman dari pingsan, saya mencari barang yang dikasih orang yang tidak dikenal itu tidak ketemu. Saya tanya kepada semua orang di situ, pada bengong semua. Jadi apa sih yang berbentuk buku bukan, berbentuk Alkitab juga waktu saat itu saya belum mengenal benar. Nah, langsung saya setelah dibaptis, langsung saya kembali lagi ke rumahnya Pak Pendeta. Jadi sampai saat ini saya sudah 10 bulan di rumahnya Pak Pendeta. Luar biasa, Tuhan menolong saya. Cobaan, kritikan dari keluarga, bahkan sekaligus saya dibuang dari keluarga, bahkan istri tercinta satu pun minta dicerai, anak pun sampai saat ini tidak ada komunikasi dengan saya. Tapi bagi saya nggak apa-apa. Yang penting saya punya Bapak, yang penting saya punya juru selamat. Karena waktu di dalam dulu itu tidak ada juru selamat. Ada juga syafaat, ya. Kalau syafaat itu kalau orang mau syafaat, disyafaatkan. Kalau juru selamat itu beda. Semua orang mengikuti dia pasti jalan. Mungkin ini yang dinamakan Shirathul Mustaqim, jalan kebenaran. Saya pernah pernah membaca di dalam satu kitab Tizan Daruri. Kalau di dalam Islam itu tauhid, ya. Kalau di dalam Kristen itu adalah teologi, ketuhanan. Di situ di dalam Tijan dikatakan la ilaha illallah iku maujud, la ilaha illallah iku ma'bud. Kalau orang di masjid kan suka baca itu. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, iku maujud, yang berbentuk. La ilaha illallah iku ma'bud, tiada Tuhan selain Allah kecuali untuk diibadahan. Jadi kita ibadah itu kepada Tuhan yang berbentuk, wujudnya harusnya. Jadi namanya wujud berbentuk itu bisa dilihat, bisa diraba, itu berbentuk, itu wujud. Sedangkan dulu saya itu ibadah kepada Allah. Mana Allahnya itu nggak ada, karena di dalam Al-Quran dikatakan Allah itu tidak punya tempat. Bukan di aras, bukan di surga, bukan di neraka. Tuhan itu laisa kamitslihi syai'un di dalam Al-Quran. Tidak ada satu tempat pun untuk Allah. Sedangkan Tuhan itu di dalam kata lafaz tauhid itu berbentuk mauzud. Nah, di situ jelas. Jadi sedikit-sedikit sampai saat ini saya menggali bahwa inilah jalan kebenaran. Luar biasa, Ibu, Bapak, Saudara. Isa Al-Masih, Juru Selamat kita, itu adalah untuk menyelamatkan kita. Saya
sudah 11 bulan berjalan mengikuti Tuhan Yesus Kristus atau Isa Al-Masih, saya minta dukungan dan doanya. Semoga saya diberikan kekuatan dan kesabaran. Dan saya minta doanya juga dari semua pihak untuk Pak Pendeta yang mengurus saya dan keluarganya. Semoga beliau ini diberkati. Jadi saya menghimbau, pesan dari saya, yang sudah mengikuti Isa Al-Masih dari kecil jangan sampai jadi rugi banget. Kita tadinya dari naik taksi, naik ke beca. Memang semua juga kendaraan, tapi rugi banget gitu. Jadi tetap kita sampai mati pun, sampai kemana pun, sampai tua pun, diberikan cobaan apapun, kita harus kuat mengikuti Isa Al-Masih. Karena Isa Al-Masih adalah is the best bagi kita, juru selamat bagi kita semua. Saudara yang terkasih, mungkin inilah yang saya perlu sampaikan. Jadi pesan bagi saya untuk semua, yuk mari kita pegang kuat-kuat. Jangan sampai kita jadi mu'alaf. Tuhan memberkati.